Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Tenggara yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Randy Ginanjar, mewakili tim dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (KKP), akan memaparkan hasil studi kami mengenai keanekaragaman iktiofauna rawa banjiran hutan trans HTI Kecamatan Kalis dan Anak Sungai Hantu Kecamatan Mentebah di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi perikanan di lahan gambut sangat besar, khususnya potensi perikanan ikan hias karena belum banyak eksplorasi mengenai ikan hias yang dilakukan. Dan kita tahu juga bahwa Indonesia memiliki lahan gambut terluas. Jadi di antara negara tropis di dunia, Indonesia memiliki lahan gambut terluas sekitar 21 juta hektar, di mana lahan gambut tersebut tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Dan sebagaimana kita ketahui, lahan gambut merupakan lahan basah yang memiliki karakteristik yang unik dan rata-rata didiami oleh ikan yang unik dan eksotis karena memang lahan gambut merupakan sebuah lahan yang ekstrim dan tidak semua ikan mampu hidup dalam lingkungan ekstrim seperti itu. Jadi ikan-ikan beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim sehingga memunculkan sebuah karakteristik yang unik dan eksotis. Dan sebagaimana kita ketahui, lahan gambut merupakan sebuah lahan marginal yang statusnya terancam karena adanya degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan. Nah, sebagian besar lahan gambut adalah lahan-lahan basah. Dan ini dikenal dengan rumah dari ikan hias karena banyak ikan-ikan unik yang berasal dari eh, lahan gambut. Jadi banyak dari jenis ikan hias yang berasal dari lahan gambut. Nah, mengenai biodiversitas ikan di perairan Indonesia sendiri, kita memiliki spesies air tawar sebanyak 1.248-an, kemudian ikan lautnya sekitar 3.400-an spesies, dan di perdagangan internasional sendiri, jadi di perdagangan internasional ini tidak hanya ikan dari Indonesia, melainkan ikan dari seluruh dunia, terdapat ikan air tawar itu tercatat sekitar 5.300 spesies. Sedangkan ikan air laut sebanyak 5.000 spesies. Apabila kita compare atau kita bandingkan dengan jumlah ikan yang ada di Indonesia, sekitar 10% ikan di dunia ini berasal dari Indonesia, ikan air tawarnya, sedangkan ikan lautnya sekitar lebih dari 60%. Jadi keberagaman ikan atau kekayaan ikan kita sangat banyak, sehingga cukup banyak di perdagangan internasional. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis ikan lahan gambut yang mungkin sudah populer atau mungkin Bapak Ibu kenal. Yang pertama tentu saja yang paling terkenal adalah ikan arwana. Nah, ini ikan arwana Sclerophagus formosus yang merupakan spesies strain merahnya ini yang super red. Kemudian di bawahnya ini adalah tiger fish atau ikan ringau, Datnioides sp. Kedua ikan ini merupakan kedua ikan mitologi dalam artian ikan yang sangat berkaitan dengan mitos. Di kalangan etnis Tionghoa sendiri, ikan arwana ini diibaratkan dengan ikan naga, sedangkan ikan tiger fish ini diibaratkan dengan harimau. Jadi apabila kedua ikan ini disatukan dalam satu akuarium, dianggap bisa membawa prosperity atau bisa membawa kesejahteraan, bisa membawa hoki bagi si pemilik. Nah, karena selalu dikaitkan dengan
mitos dan kepercayaan-kepercayaan tertentu, kedua ikan ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Jadi semakin unik, semakin menarik, ikan arwana ini bisa dihargai di atas puluhan juta, begitupun dengan ikan tigerfish ini. Jadi ikan tigerfish ini harganya juga jutaan dan akan semakin unik dan semakin mahal apabila semakin unik. Kemudian yang di bawah ini ada salah satu ikan terkecil di dunia, tapi masih lebih besar daripada ikan Pseudocypris, yaitu ikan Sunda Danio. Ini juga merupakan salah satu ikan lahan gambut yang cukup terkenal. Kemudian di bawah ini adalah ikan beta. Nah, ini ikan betanya atau ikan cupang, ini cupang alam. Mungkin buat kita sebagai penikmat ikan hias cupang yang biasanya memilih ikan cupang hias, ikan ini memang sepertinya biasa saja. Meskipun demikian, di pasaran internasional, ikan cupang alam justru memiliki tempat di hati penggemarnya. Jadi, harganya cukup bagus apabila kita jual ke pasar internasional. Kalau di pasar lokal sih sepertinya tidak terlalu bagus. Selanjutnya ini ada ikan gurame coklat. Ini juga merupakan salah satu ikan favorit aquascaper karena ikan ini sangat unik. Ini berasal dari lahan gambut juga. Kemudian juga ini salah satu ikan kita yang sangat terkenal di pasar luar, khususnya di eh, para hobis aquascaper, ikan Rasbora harlequin. Dan yang ini juga masih satu keluarga, yaitu ikan samurai gurami, masih satu keluarga dengan coklat gurami, juga merupakan salah satu ikan favorit yang ada di akuarium-akuarium hobis dunia. Ikan ini cukup eksotis dan sulit didapat. Oleh karena itu, ikan ini menjadi salah satu ikan buruan yang cukup dicari di para hobis. Nah, menurut Shah et al. Sendiri, informasi biodiversitas dari banyak ikan-ikan yang belum diketahui. Oleh karena itu, perlu dilakukan eksplorasi atau studi-studi lanjutan untuk mengetahui potensi-potensi dari ikan hias lokal yang bisa diangkat ke dalam dunia komersialisasi. Nah, kami memilih Kabupaten Kapuas Hulu karena di Kapuas Hulu sendiri memiliki potensi yang terdiri dari perairan sungai sebanyak 202 buah sungai dan danau banjiran mencapai 147 buah. Kemudian juga menurut Aji dan Utomo tahun 2011, terdapat kurang lebih 123 jenis ikan ekonomis penting. Dan menurut mereka, keanekaragaman hayati di rawa banjiran lebih tinggi daripada di daerah hulu. Oleh karena itu, kami memilih rawa banjiran dan anak sungai sebagai lokasi studi kami karena menurut kami lokasi-lokasi tersebut masih under exploration atau masih belum banyak dilakukan studinya baik oleh para peneliti maupun para akademisi. Nah, ini lokasi yang kami pilih. Kami melakukannya di Kabupaten Kapuas Hulu, ada 2 lokasi. Yang ini pertama adalah Rawa Banjiran, Hutan Trans HTI, Kecamatan Kalis. Ini dekat, ada di hutan, Pak. Jadi lokasinya memang di hutan, tapi tidak jauh dari pemukiman para transmigran Jawa, dari Jawa. Kemudian yang kedua adalah Anak Sungai Hantu di Kecamatan Mentebah. Nah, ini berada di jauh dari pemukiman. Waktu penelitiannya kami lakukan dari tanggal 22 sampai 30 April 2019. Jadi kami melakukan studi tepat setahun sebelum pandemi. Kemudian alat yang kami gunakan yang pertama ada bubu. Ini kita menggunakan bubu, kemudian kita menggunakan jala. Ini ada jala, kemudian menggunakan pancing dan scoop net. Jadi penentuan stasiun berdasarkan 3 zona. Yang pertama adalah kawasan dekat pemukiman. Yang kedua adalah kawasan hutan yang sudah terganggu, dalam artian sudah ada aktivitas manusia. Dan 3, hutan alam, jadi jarang aktivitas manusia disebut. Di masing-masing zona tersebut kami mengambil 6 titik stasiun pengambilan sampel, dan sampling dilakukan dengan panjang segmen setiap 50-100 meter. Kami mengambil spesimen mati, diawetkan dalam formalin 5-10%,
Sedangkan untuk spesimen hidup kami bawa ke balai. Jadi kami juga membawa oksigen, kami usahakan untuk bisa membawa sampel hidup untuk bisa kami, domestikasi di balai. Kemudian penentuan stasiun pengambilan sampel pengamatan adalah dengan metode purposive random sampling. Jadi kami langsung menuju lokasi, yang kira-kira menurut kami ada ikannya dan kami langsung melakukan sampling di sana. Sedangkan parameter utama dalam penelitian ini adalah pengamatan karakteristik habitat, lingkungan dan ekosistem, kemudian biologi reproduksi serta kebiasaan makan dan makanan serta kualitas air. Ini hasil yang kami peroleh, Pak. Jadi ini lokasinya. Kita lihat di sini yang di atas ini adalah anak sungai hantu di Kecamatan Mentebah, sedangkan yang bawah adalah di hutan Trans HTI. Jadi hutan ini adalah hutan trans tanaman industri. Jadi ini tanamannya kebanyakan, seragam, jadi bukan hutan-hutan liar yang seperti kita, tahu. Lokasi pertama ada di Dusun Batu Bedulang, Desa Tekalong, di Kecamatan Metebah, sedangkan rawa banjiran sendiri berada di Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Ini titik koordinatnya berada di 112, ada di ini titik koordinatnya, ada di 00.592 Lintang Utara dan 112 bujur timur untuk, eee, di Anak Sungai Hantu, sedangkan untuk rawa banjiran bisa dilihat seperti ini. Kedalaman di Anak Sungai Hantu itu sungainya sekitar 30 sampai 80 sentimeter, jadi memang tidak terlalu dalam. Sedangkan di rawa banjiran berkisar antara 20 sampai 320 sentimeter. Jadi memang bedanya kalau di Anak Sungai Hantu kami melakukannya di sungai, sedangkan apabila di rawa banjiran kami lebih banyak melakukan sampling di lubuk-lubuk. Nah, karena lubuk itu memang, cukup dalam karena lubang-lubang, beda dengan sungai. Kemudian lebar badan air, untuk sungai sendiri sekitar 150 sampai 200 sentimeter, sedangkan untuk rawa banjiran antara 5 sampai 200 sentimeter. Ketinggiannya untuk anak sungai sendiri berada di kisaran 3 sampai 4 meter di atas permukaan laut, sedangkan rawa banjiran berada di 6 sampai 7 meter di atas permukaan laut. Jadi memang daerah datarannya cukup rendah, sedimentasinya, eee, untuk sungai sendiri adalah tanah. Dan untuk rawa banjiran kebanyakan adalah serasah daun dan lumut. Jadi kami tidak bisa menjangkau karena memang cukup dalam. Jadi kami perkirakan bahwa substratnya kebanyakan adalah daun-daun dari pepohonan dan atau lumut yang sudah jatuh. Vegetasinya kalau di sungai adalah semak belukar, kalau di rawa banjiran adalah pepohonan. Nah, ini hasil yang kami dapat, kami memperoleh sekitar 19 jenis ikan yang kami temukan atau kami tangkap, di mana kebanyakan baik di Anak Sungai Hantu maupun di Rawa Banjiran Kalis, spesies ikan yang mendominasi adalah ikan Rasbora bornensis, di mana kita mendapatkan sekitar 30 ekor di Anak Sungai Hantu dan di Rawa Banjiran Kalis sebanyak 32 ekor. Sedangkan untuk jenis Avertebrata kita menemukan jenis udang air tawar di Anak Sungai Hantu sebanyak 55 dan di Rawa Banjiran Kalis sekitar 58 ekor. Nah, kemudian spesies kedua yang banyak ditemukan di rawa banjiran itu adalah Rasbora argyrotainia, sedangkan untuk Anak Sungai Hantu spesies kedua terbanyak yang ditemukan adalah jenis julung-julung atau Hemiharpodon sp. Ini bisa kita lihat, kita menemukan ikan cupang alam juga, ikan gabus, kemudian ikan ini Desmoponthios hexagonal, kita juga menemukan ikan seperti ikan pensil ini Dorichthys martensi, kemudian ada Hemiarchampodon, ini juga ikan pensil Luciocephalus pulcher, ini udangnya, dan ini ikan lais juga kami menemukan ikan lais. Ini jenis-jenis ikan lain yang kami berhasil temukan, antara lain sejenis ikan nilem, ada ikan rasbora juga, ikan seperti ikan tawes ini ya, Puntius binotatus, kemudian juga ikan sepat,
Dan salah satu vertebrata lain lagi adalah kepiting. Nah, apabila kita perhatikan di sini, jumlah yang kami temukan memang tidak banyak, karena mungkin kami melakukan penangkapan dengan alat yang seperti jala, kemudian dengan, pancing, kemudian dengan bubuk. Jadi kami tidak banyak mendapatkan, jumlah ekor yang banyak. Mungkin akan beda ceritanya apabila menggunakan alat, eee, tangkap setrum atau listrik. Jadi meskipun demikian, kami berhasil mendapatkan 19 jenis ikan dan ada 2 jenis ikan yang kami bisa temukan di 2 lokasi, yaitu jenis Rasbora bornensis ikannya dan udangnya adalah, dari udang air tawar Macrobrachium. Jadi kami dari 19 jenis itu kami menemukan sekitar, eee, 2 atau 11% yang ada di 2 lokasi, baik di Anak Sungai Hantu maupun di Rawa Banjiran Kalis. Ini parameter yang kualitas air yang kami dapat. Suhu air sendiri masih berada dalam kisaran yang normal, dalam artian tidak terlalu dingin, karena memang Kalimantan sendiri berada dalam iklim yang cukup hangat. Oksigennya di Anak Sungai Hantu sekitar 5 dan di Rawa Banjiran berkisar antara 4 sampai 6. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa oksigen tidak terlalu rendah meskipun eee, di lahan gambut. Karena memang airnya mengalir, sedangkan kalau yang di Rawa Banjiran meskipun di lubuk, tapi selalu ada penambahan air karena memang waktu itu juga pada saat musim hujan. Kemudian pH sendiri di Anak Sungai Hantu adalah 5, sedangkan di Rawa Banjiran berkisar antara 3,14 sampai 3,87. Nah, untuk Anak Sungai Hantu ini pH-nya cukup tinggi dibanding Rawa Banjiran karena memang, airnya mengalir, Pak, jadi tidak menggenang, beda dibandingkan dengan, Rawa Banjiran di mana airnya tergenang, sehingga pH-nya memang lebih rendah di air tergenang daripada air mengalir. Kecerahannya seperti kita ketahui bahwa, di lahan gambut air memang, berwarna coklat kehitaman, jadi tidak terlalu cerah, maksudnya visibilitas hanya 50 sampai 80 sentimeter. Meskipun demikian kami masih bisa melihat sebatas 50 sampai 60 senti atau 80 senti, tapi lebih dari itu sudah tidak bisa terlihat karena memang, gelap. Ini kekeruhannya sekitar 4,5 di Anak Sungai Hantu, di Rawa Banjiran sekitar 0,1 sampai 0,7. Nah, untuk kekeruhan sendiri, Anak Sungai Hantu keruh karena memang dasarnya itu lumpur dan tidak airnya tidak terlalu dalam alias dangkal, sehingga ketika ada aliran air yang cukup keras, itu dasar akan teraduk. Beda dengan Rawa Banjiran di mana, eee, dasar dari perairan tersebut cukup dalam sehingga jarang teraduk, sehingga tidak terlalu keruh. Untuk TDS sendiri, Anak Sungai Hantu 13, di Rawa Banjiran 39. Kemudian untuk parameter esensial lainnya kita lihat ada amoniak, amoniak 0, jadi memang tidak terlalu tinggi karena, buangan metabolit yang mungkin tidak terlalu banyak dan juga tidak ada buangan dari pakan dan sebagainya karena memang ikan di alam. Kemudian nitrit untuk di Rawa Banjiran sendiri, adalah lebih kecil dari 0,3, sedangkan di Anak Sungai Hatu 0. Ini terjadi kalau di Rawa Banjiran karena memang airnya tergenang. Jadi tidak ada pergantian air yang cukup banyak, sedangkan kalau di Anak Sungai Hantu 0 karena air mengalir. Kemudian alkalinitas, nah di Anak Sungai Hantu alkalinitasnya 30, di Rawa Banjiran 0. Kesadahannya di Anak Sungai Hantu 35, di Rawa Banjiran 0. Nah, ini kesimpulan yang kami dapat berdasarkan studi yang telah kami lakukan. Rawa Banjiran, hutan Trans TI di Kecamatan Kalis dan Anak Sungai Hantu di Kecamatan Mentebah memiliki potensi iktiofauna yang cukup tinggi. Dari 19 jenis yang ditemukan, 13 diantaranya memiliki potensi sebagai
ikan hias, dan 6 jenis memiliki potensi sebagai ikan hias dan ikan konsumsi. Jadi bisa dijadikan ikan hias, bisa dijadikan ikan konsumsi. Jenis ikan yang banyak ditemukan antara lain ikan seluang, antara lain mulai dari jenis Rasbora bornensis, Rasbora argyrotainia, ikan Rasbora calochroma, maupun Rasbora einthovenii. Ikan Rasbora bornensis merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di anak sungai hantu, sekitar 25%. Sedangkan udang air tawar dari jenis Macrobrachium merupakan jenis udang yang paling banyak ditemukan, sebanyak 47%. Sedangkan di rawa Banjilan tidak menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi sama aja, jenis ikan yang mendominasi adalah ikan Rasbora bornensis 16,5%, dan jenis air tawar vertebrata yang banyak mendominasi adalah jenis udang air tawar sebanyak 30%. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, ada masukan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ini kontak saya, kemudian email saya apabila ingin ada pertanyaan yang ingin diajukan. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.